Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya ingin mempersembahkan beberapa cuplikan video terkait dengan kritikan-kritikan dari para pengamat bola dan terlebih khususnya kritikan tajam dari Bung Towel yang ditujukan kepada Coach Sintayong, kepada pemain timnas, dan juga kepada PSSI. Menurut saya, ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Bung Towel dalam cuplikan video berikut ini. Dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, mari kita bersama-sama menggunakan logika akal sehat kita untuk mendengarkan kritikan yang disampaikan oleh Bung Towel kepada PSSI, kepada Timnas Indonesia, dan juga kepada Coach Sintayong berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Kalau menang, biasanya yang disanjung-sanjung, dipuji-puji adalah STY. STY hebat, STY hebat. Bahkan dia sendiri mengakui kan, dalam wawancara dengan media Korea Selatan, bahwa dia sangat mengakui kalau selesai pertandingan, namanya dipuja-puji seantero stadion gitu loh. Stadium. Jadi dia menikmati pujian itu. STY, STY diteriak-teriakan oleh penonton di tribun stadium. Dan dia mengakui menikmati itu. Tapi kalau kalah, biasanya celingukan. Biasanya nggak ada tuh pengakuan secara gentle, secara sportif, secara fair play. Siapa yang bertanggung jawab. Bahkan secara tersirat, waktu dia bilang bahwa ada masalah dengan konsentrasi atau fokus dan semangat, itu kan secara tersirat dia ingin menyalahkan siapa. Masih untung kemarin itu yang salah atau yang dianggap salah lah katakan, waktu itu ada momen gol ke gawang Indonesia adalah Shane Patinama dan Mes Hilger. Coba bayangkan kalau yang salah itu pemain lokal, saya sudah nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan bagaimana situasinya hari ini, respon media sosial netizen kalau yang salah adalah pemain lokal. Bahkan ketika yang dianggap salah itu adalah Shane dan Mes gitu loh. Itu Pundit Hore-Hore, Pandit Huhuhaha itu kan langsung menyebut, kenapa Asnawi dan Witan main pertama? Kenapa Asnawi dan Witan main starting line up katanya. Begitu yang mereka teriakan. Tapi saya mau cerita, saya mau bahas bagaimana menurut saya dalam sudut pandang mata saya ketika melihat pertandingan China lawan Indonesia, STY nggak punya jurus lain. STY nggak punya jurus lain kecuali jurus bertahan, parkir bus, compact defense, dan serangan balik. Seperti yang selama ini kita lihat. Kalau lawan Arab, kalau lawan Australia, lawan Bahrain sekalipun, STY selalu duduk di bawah. Retreat, sit back, maksud saya bukan STY-nya, timnya yang duduk di bawah. Cuma itu gayanya satu-satunya. Maka challenge-nya kepada Bahrain away dan kepada Cina away dengan materi yang sangat gemerlap, mewah. Bukan lagi materi seperti dulu, Timnas Indonesia yang dulu sekarang sudah diperlengkapi, sudah ditambahi dengan pemain naturalisasi, yang artinya pemain impor dari Belanda. STY tetap nggak bisa memaksimalkan. Nggak bisa memaksimalkan. Bahwa kemarin STY bermain lebih positif, ya. Lebih attacking, iya. Lebih menyerang, iya. Tapi STY juga kecolongan. STY kecolongan oleh strategi dari China. Bahkan dia mengaku kaget, tidak menyangka China bermain dengan gaya klasik. Kok kaget? Bukannya timnya ada tim analisis. Di staf kepelatihan STY nggak sendirian. Asistennya 9. Termasuk pelatih khusus striker. Tim analisis ada. Kok kaget lihat Cina bermain seperti itu? Bahkan lawan Australia pun Cina main seperti itu. Sebelum lawan Indonesia dia kan away ke Australia. Menang dulu 1-0 curi gol, tapi kemudian kalah 1-3 oleh Australia. Mainnya pun seperti itu gitu loh.
kok kaget. Makanya saya mau bilang, STY, Sinteyong, nggak punya jurus lain. Nggak punya jurus lain. Nggak bisa memaksimalkan peluru amunisi mewah itu. Naturalisasi sudah sedemikian banyak, komposisi 9-2 kemarin lawan China, karena pemain lokalnya adalah Asnawi dan Witan, tetap nggak bisa memaksimalkan. Bahkan satu pemain, Eliano Reinders, yang proses naturalisasinya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat kilat, sangat ekspres gitu loh. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengejar bisa bermain lawan Bahrain dan lawan China. Eliano Reinders 23 pemain pun nggak masuk. Dia tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang disiapkan untuk lawan China. Jadi buat apa kemewahan, kemahalan naturalisasi kalau Sinteyong nggak bisa memaksimalkannya? Jujur, untuk kali ini saya terima dengan kritikan-kritikan yang datang dari Bung Towel alias Tommy Welle ini. Beliau mengkritik PSSI. Beliau mengkritik tentang pemain timnas. Beliau mengkritik tentang naturalisasi. Beliau pun mengkritik tentang Coach Sintayong. Dari apa yang disampaikan oleh Bung Towel ini, menurut saya, hal yang harus dilakukan adalah evaluasi besar-besaran. Adalah sebuah fakta bahwa selama ini ketika timnas itu menang, tentu kita supporter timnas Indonesia memuja-muji, baik itu kepada para pemain timnasnya, baik itu kepada PSSI-nya, maupun kepada Coach Sintayongnya. Tetapi ketika kalah, tentu kita semua pasti mengungkapkan kekecewaan, mengungkapkan penyesalan dan lain sebagainya. Tetapi harapan saya bahwa ketika kita kalah, jangan pernah membuli, tetapi mengkritik untuk membangun itu sah-sah saja. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Bung Towel dalam cuplikan video tadi. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tommy Welle ini. Artinya adalah kritikan-kritikan yang membangun, yang bisa menyadarkan para pemain timnas, yang bisa menyadarkan para pemain naturalisasi. Yang bisa menyadarkan para pemain timnas, Coach Sintayong maupun PSSI. Semoga saja apa yang disuarakan oleh Bung Towel ini bisa dievaluasi kembali, baik itu oleh Pak Erick Thohir, baik itu oleh Coach Sintayong, maupun semua para pemain timnas. Kritikan-kritikan yang bersifat membangun ini patut kita berikan apresiasi. Tetapi kalau kritikan yang sifatnya menghujat, membuli, pasti kita lawan. Tetapi untuk kali ini, sekali lagi saya garis bawahi bahwa saya setuju dengan pernyataan dari Tommy Welle ini. Bahwa para pemain timnas kita, bahwa Coach Sintayong, bahwa PSSI harus melakukan evaluasi besar-besaran. Harus melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Tidak ada lagi cerita bahwa starting line up-nya salah. Tidak ada lagi cerita bahwa pemain-pemain timnas kita kurang fit dan lain sebagainya. Mari, berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan kembali ada kritikan yang datang dari Coach Justin. Kira-kira apa yang disuarakan oleh Coach Justin? Inilah cuplikan video selengkapnya. Kali ini gue kritik Sintayong.
Iya, ini benar. Gue Gua nggak setuju. paham pergantian pemain sama sekali. Nggak boleh lu bereksperimen kayak gini. Lu turunin tim yang sebelumnya main bagus. Buat apa lu main bagus kalau next match-nya dicadangin? Gue tanya lu sebagai pemain. Rizky Ridho kemarin itu main hanya 15 menit kalau nggak salah. 20 Iya. menit, Betul. 25 menit, 15, nggak lama 20 lah. menit. Dia main bagus. Dan bagus. Iya kan? Iya ya. Kelvin Verdong di kiri cukup bagus juga. Kenapa lu nggak turuni yang benar-benar lagi bagus gitu loh? Rizaldi menunjukkan fighting spirit luar Iya, Malik biasa. Rizaldi bagus banget loh kemarin. Iya. Yang jelek kan cuma Jody Amat doang kasarnya begitu. Iya. Maka dari itu pada saat Jody Amat diganti, kita lebih bermain di tengah. Betul. Salah. Siapa yang salah gue tanya? Sintayong main turunin line up kayak gitu. Overprot. Gue bukan asli, overprot itu. this time kali ini gue kritik Sintayong. Tapi kecuali kalau lu main kayak main babak kedua bisa. Kalau lu cadangin Haya lagi ya good luck aja, jujur aja. Iya. Janganlah itu apa eksperimen lagi lah. Iya, itu menurut Nggak gua ngerti, gue kadang-kadang sama Sintayong ini. terlalu banyak eksperimen. Yang nggak Bahrain perlu. pertama kan kemarin babak 1 juga eksperimen. Ya itu Jordi Amat. Ya walaupun Malik Rizaldi sebenarnya bagus ya. Eksperimen yang bagus. Tapi justru yang di zona pentingnya kan. Bentar. Kalau lu lihat pemain belakang tidak bisa build up, itu yang salah siapa? Pemain Lini tengah. kedua. Iya. Lini tengah, Ini dua. kedua, Enggak dia terlalu bisa dekat. pegang bola. Betul. Iya. Udah, Nathan. seandainya kita lewat dari tekanan, depannya nggak bisa pegang bola. Iya. Ya Mas Morris, Nathan underperform banget Iya. sih tadi. Justru itu maksud gua ketika kita belum bisa keluar dari tekanan, kok lo malah makin melebar, makin wide, makin justru membuka Makin susah dicari. membuka space-nya gitu kan. Justru malah lebih gampang untuk Iya. diekspos. Ya lu kuatin dulu, benerin dulu, fokus. Jadi, Tapi mereka nggak tahu kapan mereka harus maju, kapan harus mundur, kapan harus backup. Asumsi kita ini kan punya 2 DM ya, 2 pemain tengah Ragnar sama itu. Pada saat ini kan cover kiri kanan. Pada saat tadi lihat Ivar Jenner masuk, oke? Ivar Jenner masuk, Ragnar ini harus cover dong ini kan. Iya. Nah, untuk bisa menghindari itu dan kalau lu nggak mungkin bisa, Busquets pun nggak akan bisa. Yang lu lakukan adalah either lu lebih ngepres biar lawan nggak dapat ruang untuk membangun serangan, atau Asnawi yang masuk ke dalam iya, untuk mengcover ruang yang ditinggalkan sama Ivar Jenner. Nggak dilakukan, Asnawinya masih keluar, nggak dapat bola. Ujung-ujungnya lu serangan di sayap kanan itu gampang banget di defense karena pergerakan off the ball-nya nggak ada, Iya, sangat nggak ada textbook. off the MU banget. Nggak tapi ada. Nggak ada off the ball. Sepak bola ini kan ini adalah pada saat pemain meninggalkan posisinya, temennya nutup, Cover, ya. ya kan? Iya. Terus pemain depan disamperin sama temennya, nah pemainnya melipir. Nah, Iya. kalau ini bisa lu lakukan berjalan cepat, yang dikatakan Cipe nggak akan terjadi. Gap antar pemain. Iya. Pada saat gap antar pemain jauh, itu bisa terjadi. Nah, kan pertanyaan kedua kan adalah bagaimana gap yang terlalu jauh ini tidak menjadi senjata untuk lawan. Yaitu lawan tidak boleh diberi ruang untuk Nih, bermain. ini kelihatan banget nih. Gapnya Tapi coba. mereka dalam ruang di mana mereka tenggelam. Buat gue ini Enggak, pelit banget malah. justru gue bilang pemain-pemain yang selalu jadi cadangan diberi kesempatan main, they failed. Iya. Ya kita Dan di partai lain ini Gini, kita itu cuma selisih 2 poin dibanding rank 2 loh. Iya. Only 2 tipis. points. Asumsi Saudi Bahrain Senin ntar malam. Kalau enggak pun poin 2 dengan rank 3. Jadi tipis semua gitu loh. Dan kita masih ketemu Saudi di kandang, Bahrain di kandang, Cina di kandang. Iya. Masih bisa peluangnya masih ada sebenarnya sih. Kalau 3-4 Masih bisa. ada. Itu ya itu di back menurut gue Nggak, jangan Lin. diganti dulu lah. Tengah sama back. Gini. Lawan Bahrain, babak kedua kita bisa pegang bola. Berubah semua. Pas Jody Amat keluar. Iya. Artinya 11 pemain di babak kedua ini kan udah lumayan baik, ya kan? Iya. Ya ini yang harus dipertahanin. Nah, kenapa lu ganti-ganti semua? Udah gitu. 3-4 pemain diganti, posisi ganti. Tom Hai diganti tuh ngaruh banget loh.
Ini yang paling parah yang ini sih. Ya ini golnya Patinama sih menurut gue. Ini blunder individual. Blundernya Patinama sih ini. Di kandang harus bisa menang. Kalau lu mau punya fighting spirit tinggi besar, lu punya mindset untuk menang, lawan Arab harus bisa menang. Oke guys, itu adalah komentar dari Coach Justin. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Coach Justin juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Bung Towel tadi. Meminta kepada Coach Sintayong agar para pemain-pemain timnas yang bagus itu jangan sampai dicadangkan, seolah-olah Coach Sintayong sedang melakukan eksperimen. Memang Coach Sintayong tentu dia punya hak sendiri, dia punya pandangan tersendiri terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Karena memang dia yang sangat mengenal baik dengan para pemain timnas. Tetapi saya secara pribadi melihat bahwa dalam pertandingan khususnya antara Indonesia melawan Cina kemarin, memang pada babak pertama itu jujur permainan dari kita timnas Indonesia itu sangat buruk. Karena berbeda jauh ketika masuk di babak kedua, di mana di situ sudah ada Rizky Ridho, sudah ada Tom Haye. Tentu ada perubahan yang begitu luar biasa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah di babak pertama itu memang sengaja dijadikan oleh Coach Sintayong sebagai bahan eksperimen? Ataukah bagaimana? Karena alasan yang kita terima dari Coach Sintayong dalam press conference, Coach Sintayong hanya mengatakan bahwa pemainnya timnas Indonesia itu kurang fit, kurang fokus, dan lain sebagainya. Menurut saya adalah alasan-alasan yang klasik. Seandainya yang melakukan blunder kemarin pada gol yang kedua itu bukan Sin Patinama, dan itu dilakukan oleh pemain lokal, saya sangat yakin dan percaya pasti banyak sekali supporter timnas Indonesia, netizen Indonesia yang akan menghujat. Kemarin saja Asnawi yang masuk di babak pertama itu, banyak sekali netizen yang membuli beliau. Maksud saya begini, kita ini punya kebebasan untuk menyampaikan aspirasi kita. Tetapi coba kita gunakan logika akal sehat kita. Seandainya kita berada di posisinya mereka, salah sedikit dibully, siapapun pasti mentalnya akan down. Tetapi kalau kita memberikan aspirasi kita dengan cara mengkritik, mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik, membangun narasi-narasi yang positif, saya sangat yakin dan percaya bahwa sekalipun timnas kita kalah, tetapi ada rasa percaya diri yang akan tumbuh di dalam diri seorang pemain. Semoga saja aksi-aksi bully-membuli itu jangan lagi kita lakukan. Mari kita suarakan dengan narasi-narasi yang positif, dengan narasi-narasi yang membangun. Itu akan jauh lebih elegan, jauh lebih terhormat. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video di season terakhir. Dan di season terakhir ini masih kembali lagi saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mendengarkan kritikan atau komentar dari Bung Towel, khususnya berkaitan dengan Coach Sintayong dalam pertandingan antara Indonesia melawan Cina kemarin. Inilah komentar dari Bung Towel. Apa indikator Pratama Arhan bisa dipanggil timnas? Wong main di klubnya aja menitnya sangat sedikit. Berarti kalau seperti ini, Pratama Arhan adalah favorit player buat Sintayong karena alasan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Bahwa kemarin menghasilkan, ya. Menghasilkan gol
memperkecil ketinggalan dari Tom Haye. Sekarang terus mau apa? Mau nunggu minta tambahan lagi naturalisasi, pemain impor lagi, setengah Belanda lagi. Federasi juga harus pintar, jangan mau jadi sapi perahannya Sinteyong. Eliano Reinders, proses naturalisasi 5 hari atau seminggu, sumpahnya bersama Mesilger di Belgia, sumpah WNI-nya. Cuma main setengah babak di Bahrain. Kemarin bahkan masuk 23 daftar pemain untuk lawan Cina pun enggak. Artinya apa? Dibeliin barang mahal, diberiin barang mewah, kagak dipakai. Nah kalau kayak begitu berarti menimbulkan pertanyaan, ini siapa yang rekrutmen pemain ini? Kan menimbulkan pertanyaan, gitu loh. Sinteyong bertanggung jawab nggak dengan rekrutmen itu, dengan pemilihan itu? Itu kan. Menurut saya PSSI jangan mau. Besok mau tambah lagi, besok lusa Kevin Dick. Siapa lagi nanti besok lusa? Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, Pierre van Hooijdonk, Gerard van den Boer, Arnold Muhren, Barry van Arle, Van Beekelen, siapa lagi? Kalau selama cuma jurusnya itu, semua dipaksa main 5-4-1 main parkir bus, ternyata disuruh main lawan China, yang di grup C adalah tim yang paling lemah di grup, nggak bisa. Kalah loh, kejebak loh. Di babak pertama, kejebak masuk, terangan balik, kelar 2 kali. 1 lewat situasi bola mati, tendangan bebas. 1 lewat true pass. Selesai 2-0. Susah payah kita kuasai bola 86 possession, tendangan 14, 6 on target. Akhirnya butuhnya siapa? Butuhnya lemparan ke dalam Pratama Arhan lagi. Jadi apa indikator pemain timnas itu masuk tim nasional, kagak main di klub pun kagak apa-apa. Asal bisa lemparan ke dalam kayak Arhan, karena itulah yang dibutuhkan oleh STY. Kalau gitu, STY atau PSSI, hati-hati besok lusa akan ada permintaan, bukan lagi pelatih khusus striker, tapi pelatih khusus lemparan ke dalam. Kapan kita mau mulai bangun gitu loh, dari situasi yang meninabobokan dan hipnotis ini? Ayo ngomong bola yang sebenar-benarnya. Ayo ngomong insight bola yang sebenar-benarnya. Contoh aja data statistik tadi. Pasis Indonesia 614. Progresif pasisnya cuma 6. Kemana sisanya? Arah passingnya kemana itu? Yang kedua, sentuhan di area penalti lawannya cuma 5. China yang 186 pasis, sentuhan di area penaltinya 12. Progresif pasisnya 24 kemarin itu. Itu data bola, bukan ngarang-ngarang gitu loh. Saya nggak punya sentimen yang salah kenapa Asnawi dan Witan masuk jadi starting. Itu kan sentimen. Emang ada masalah apa dengan Asnawi dan Witan? Kan gitu. Loh, STY itu prinsipnya sudah dibekali barang-barang mahal, peluru mahal, amunisi mahal, yang namanya naturalisasi. Yang effortnya itu adalah effort politik negara. Gitu loh. Sesuatu yang nggak diberikan kepada semua orang. Bahkan yang 2 terakhir, Mes dan Eliano, itu adalah sangat dalam tempo yang cepat-cepatnya. Tapi bahkan itu pun tidak dipakai. Terus besok mau minta siapa? Kevin Dick yang saya dengar. Terus setelah itu siapa lagi? Hah? Oleh apa siapa lagi? Makanya saya bilang tadi Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Jimmy Floyd Hasselbank, kayak begitu. Arnold Muhren, Gerard van den Boer, Barry van Arle, Van Brekselen, gitu loh. Rafael van der Vaart. Siapa lagi yang mau ditambah? Poinnya adalah apa sentuhan dia? Jurusnya cuma 1, disuruh bertahan doang. Bahkan lawan tim yang paling remah di grup pun. Cina itu nggak menakutkan, Cina itu nggak mengesankan mainnya. Oke guys, itu adalah komentar dari Bung Towel dalam melihat pertandingan antara Indonesia melawan Cina kemarin. Memang ada banyak hal yang mungkin harus dievaluasi oleh PSSI
oleh para pemain timnas kita dan juga oleh Coach Sintayong. Satu hal yang benar-benar pedas dari pernyataannya Bung Tomiweli ini, yakni PSSI atau federasi jangan mau menjadi sapi perah dari Coach Sintayong. Dan ini pastinya berhubungan dengan para pemain diaspora. Ya, apa yang disuarakan oleh Bung Towel ini mungkin punya alasan, karena dia merasa kesal. Kenapa Eliano Randers yang sudah dinaturalisasi, yang sudah sah menjadi pemain timnas Indonesia, tetapi dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Cina itu, nama Eliano Randers itu tidak muncul di daftar 23 pemain itu. Malah dicoret oleh Sintayong dengan alasan tentang statistik atau apakah itu, atau alasan teknikal dan lain sebagainya. Itu menurut saya ya, sehingga membuat Tomiweli itu kesal dan dia mengkritik bahwa federasi jangan mau menjadi sapi perah dari Sintayong. Apapun kritikan dari Bung Tomiweli, harapan saya bahwa PSSI, Timnas Indonesia dan Coach Sintayong ataupun semua stakeholder yang berurusan dengan para pemain timnas ini bisa duduk rembuk bersama, bisa mengevaluasi kembali, karena sebentar lagi di bulan November Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain, juga akan berhadapan dengan Arab Saudi kalau tidak salah, atau dengan Jepang kalau tidak salah itu. Dan ini yang menjadi keraguan dari banyak pecinta timnas Indonesia. Kalaupun di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti Indonesia kalah, pasti akan lebih heboh lagi. Maka harapan saya bahwa sekarang para pemain timnas dan juga Coach Sintayong harus melakukan evaluasi besar-besaran demi meningkatkan kualitas dari para pemain timnas kita. Apalagi para pemain timnas kita ini boleh dikatakan para pemain yang berkelas, para pemain yang kualitasnya itu di atas rata-rata. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalah ketika melawan Cina kemarin? Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru. Kenapa Coach Sintayong harus dikritik? Kenapa para pemain timnas harus dikritik? Kenapa PSSI harus dikritik? Agar mereka bisa melek, agar mereka bisa sadar, agar mereka bisa mengevaluasi kembali, agar kedepannya jangan terulang kembali. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.